Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tipe tanah yang pertama, yakni tanah yang keras. Dan hari ini kita akan membahas tipe tanah yang kedua, yakni tanah yang berbatu-batu. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Lukas 8 ayat 4-8. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Tipe kedua di dalam kelompok yang tidak diselamatkan ini sangatlah berbeda. Hati mereka di permukaannya sangat tanggap terhadap Injil. Yesus menggambarkan keadaan hatinya seperti tanah yang subur, yang dangkal dengan lapisan batu di bawahnya. Ini adalah jenis orang yang dapat dikatakan memiliki keyakinan yang dangkal, dan orang-orang semacam ini selalu menjadi masalah besar bagi gereja. Akan tetapi mereka malah menjadi kesukaan para penginjil, karena mereka adalah orang-orang yang responsif, orang-orang yang cepat mengangkat tangannya ke dalam setiap KKR. Mereka sepertinya tidak mengalami pergumulan yang berarti dalam menanggapi berita Injil. Seperti yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa mereka menerima firman Allah dengan gembira. Ayat 13 berkata, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Akan tetapi mereka tidak berakar, mereka tidak memiliki kedalaman. Penjelasan ini dapat dilihat dengan sangat jelas di Matius 13 ayat 5 dalam ungkapan, tanahnya tipis. Anda sampaikan Injil kepada mereka, dan mereka akan dengan senang hati menerima hal itu dan berkata, "Haleluya, ini luar biasa, sungguh luar biasa." Jika Anda berkata setiap orang yang sudah memutuskan untuk menerima Yesus, angkatlah tangan Anda, maka tangan mereka akan melesat seperti roket. Mereka adalah orang-orang yang segera meluncur ke depan. Mereka adalah orang-orang yang selalu hadir dalam KKR. Tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa setiap orang yang mengacungkan tangannya dalam sebuah KKR termasuk dalam kategori ini. Ada juga orang yang mengacungkan tangannya dan memang benar-benar mengasihi Tuhan, memiliki kesungguhan dan kedalaman. Mereka lebih mantap dan kokoh. Mereka tetap setia di dalam Tuhan sampai pada akhirnya. Kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka ini. Akan tetapi ada jenis orang yang sekadar berlari ke depan tapi tidak memiliki kedalaman. Jadi mereka menerima firman Allah dengan segera dan langsung menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Mereka bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang lainnya. Para pakar menjelaskan bahwa pertumbuhan yang cepat itu diakibatkan oleh kehangatan tambahan yang diberikan oleh bebatuan di lapisan bawah. Demikianlah benih itu bertumbuh lebih cepat. Anda akan melihat orang ini melesat dalam pertumbuhan, sementara yang lain bertumbuh lebih lambat. Manusia jenis ini bertumbuh secepat kilat sehingga Anda mungkin berkata, benar-benar orang Kristen yang luar biasa. Namun jika Anda berpengalaman dalam firman Allah, jangan senang dulu. Waktu akan membuktikan apakah ada akar di bawah sana atau tidak. Apa yang kita lihat di dalam kategori ini adalah mereka yang kepercayaannya dangkal. Memang ada tanggapan rohani, namun tanggapan itu kurang mendalam. Mengapa? Karena di bawahnya ada penolakan yang mendasar, penolakan terhadap firman Allah. Mereka hanya mau maju sampai batas tertentu. Mereka tidak berserah sepenuhnya. Mereka menyerahkan dirinya, namun hanya sampai pada titik tertentu saja. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan Anda bahwa iman yang menyelamatkan, yang sesuai dengan Alkitab adalah komitmen yang total dan tanpa syarat. Karena jika tidak total, maka itu berarti bahwa Anda sudah menarik suatu garis batas di dalam hati Anda. Anda sendiri yang tahu di mana batas itu. Atau mungkin Anda sendiri juga tidak tahu di mana garis batas itu. Akan tetapi pada suatu hari, akar tanaman akan menyentuh batu tersebut. Akar itu tidak dapat bertumbuh lagi. Dan apa yang akan terjadi? Tanaman itu akan layu dan mati.
Mereka yang sudah lama melayani Tuhan tentunya telah melihat betapa banyaknya kerohanian yang ambruk dan mati. Terlalu banyak kejadian seperti itu. Seringkali yang mati ini merupakan mayoritas. Saya ingin agar Anda menguji hati Anda. Apakah Anda sudah memberi tanggapan kepada Allah? Dan apakah tanggapan itu tanpa syarat? Apakah Anda memiliki suatu garis batas di suatu tempat di dalam hati Anda dan berkata, saya akan menjadi orang Kristen yang baik sampai di batas ini saja. Saya tidak mengizinkan firman Allah untuk mendorong saya melewatinya. Harus berhenti di titik ini. Selama tidak melanggar batas ini, saya akan melayani dengan penuh semangat. Mereka memang sangat aktif selama batas itu tidak dilampaui. Jauh di dalam hati mereka sudah ditetapkan satu garis batas yang tidak ingin mereka lewati. Jika Anda menekannya lebih dalam lagi, jika Anda mengujinya, Anda akan mendapati bahwa batang yang Anda tancapkan akan segera menyentuh batu dan tidak dapat masuk lebih jauh lagi. Perhatikanlah bahwa mereka yang masuk kategori kedua ini merupakan orang-orang yang percaya. Mereka termasuk orang-orang Kristen. Mereka adalah orang yang sesudah menerima firman Allah akan segera minta dibaptis, mulai menjalankan banyak hal. Jadi kita dapat segera melihat bahwa mereka memang percaya. Namun sayangnya, seperti yang dijelaskan di dalam ayat 13, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Mereka orang percaya, jadi tidaklah benar bahwa sekali Anda percaya, maka Anda akan selamanya selamat. Kita diberitahu berdasarkan perkataan Yesus sendiri, bahwa mereka percaya sebentar saja dan mereka murtad. Jangan tenggelam dalam keyakinan yang berbahaya, sambil berkata kepada diri sendiri, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis, saya sudah dilahirkan kembali, rajin membaca Alkitab, ikut dalam berbagai pelayanan di gereja dan penginjilan, maka saya akan baik-baik saja. Akan tetapi mungkin Anda justru masuk dalam kategori ini. Tapi saya harap tidak. Tetapi bagaimana jika Anda memang masuk dalam kategori ini? Anda sudah dibaptis, Anda sudah percaya, lalu mendapatkan kehangatan yang cukup, Anda menjadi sangat bersemangat untuk sementara. Namun ketika pencobaan, penindasan, dan penganiayaan datang, Anda berpaling dan murtad, riwayat Anda tamat dan Anda binasa. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus tidak berbicara masalah dosa di sini, tetapi penolakan secara mendasar dari hati Anda terhadap firman Allah. Ingat itu baik-baik. Saya berdoa kepada Allah supaya tidak seorang pun dari Anda masuk dalam kategori ini. Jadi demikianlah mereka yang masuk kategori kedua ini, yakni orang-orang percaya, tetapi yang percayanya hanya untuk sementara saja. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.